kita cuci dulu tuh kedua tangan, telapak tangan. Lalu ketika kita niup air dari ember, itu niatkan tangan kita itu niatkan gayung. Kalau tidak diniatkan gayung, mustamal airnya. Kalau mustamal itu tidak bisa dipakai. Supaya tidak mustamal, niatkan tangan kita itu sebagai gayung. Paham ya? Sebagai gayung. Ya supaya tidak kotor air, supaya tidak mustamal. Fa'ilam yaksilhuma karihan. Jika tidak dibasuh tuh kedua telapak tangan, maka makruh hukumnya. Fa'ilam yaksilhuma kariha lahu gomsuhuma bil inan. Jika tidak membasuh kedua telapak tangan, maka makruh mencelupkan kedua tangan fil ina di wadah. Jadi hukumnya makruh. Jika yaitu bahkan bukan makruh saja, airnya menjadi mustamal kalau tidak dicuci dulu. Kalau juga tidak diniatkan gayung itu kedua tangan. Wa in tayaqana tahrahu malam yukrah lahu qawsuhu. Jika yakin tuh orang yang wudu sucinya kedua telapak tangan, lam yukroh tidak dimakruhkan mencelupkan kedua tangan ke wadah. Tapi kalau tidak diyakini sucinya, makruh, bahkan menjadi mustamal kalau tidak diniatkan gayung. Maka niatkan kedua tangan. Kalau kita wudu ember lalu gak ada gayung, niatkan tangan sebagai gayung supaya tidak mustamal air yang dikobok oleh tangan kita buat niup air dari ember ke tangan, ke muka. Wal madmadatu ba'da ghusil kafaini, dan sunnah wudu berkumur pada ghusil kafaini setelah membasuh kedua belah telapak tangan. Jadi berkumur setelah membasuh kedua belah tangan, berkumur. Wa yasulu as-sunnati ya bi awalil ma'i bil fami. Dan hasil pokok kesunahan berkumur. Jadi hasil pokok kesunahan berkumur dengan memasukkan air ke mulut. Jadi hasil pokok kesunahan berkumur dengan memasukkan bi awalil ma'i, dengan memasukkan air bil fami ke mulut. Saun ada raufi wa majo amlat, sama saja dikumur-kumur tuh air di mulut, wa majo dan lalu dilepehkan tuh air ataupun tidak, tetap artinya sama saja. Jadi boleh dikumur-kumur lalu dilepehkan atau tidak dilepehkan, ditelan dengan apa-apa. Tapi pain arodal akmala majahu, maka jika ingin orang yang wudu sempurna, dimasukkan air ke mulut lalu dikumur-kumur majahu lalu dilepehkan, itu yang bagus, dilepehkan. Wal intisaku badal madmadoti, dan sunnah wudu yang selanjutnya menghirup air ke hidung bagi orang yang tidak puasa badal madmadoti setelah berkumur. Jadi sunnah menghirup air ke hidung itu bagi orang yang tidak puasa. Kalau bagi orang yang puasa, mau baik puasa fardu atau puasa sunnah, tidak ada kesunahan menghirup air ke hidung, bahkan bisa batal wudu. Jadi setelah berkumur menghirup air ke hidung. Wa yasulu as-sunnati fi bidalil ma'i fi anfi, dan hasil pokok kesunahan dalam menghirup air ke hidung bidalil ma'i fil anfi, dengan memasukkan air ke hidung. Sawan jada bau binafsihi, sama saja diisep itu air dengan hidung, ila koyashi mini wa nasaro amla, sampai ke dua batang hidung, wa nasaro amla, dan dising-singkan ataupun tidak. Wa nasarahu amla, apa bahasa kita, dising-singkan, disemprotkan ya,
Iya, kita masukkan air ke hidung, lalu sampai ke batang hidung, disemprotkan ataupun tidak, dising-seringkan ataupun tidak, artinya boleh-boleh saja. Tapi fa'in aradal akmala nasarahu, maka jika ingin sempurna maka dising-seringkan, disemprotkan. Wal jamu bainal madmadati wal intisaki bi salasati burofin yatamadmadu min kulin minha sumayas tansiku abdolu minal fasli bainahum. Wal jamu bainal madmadati wal intisaki, dan menyatukan di antara berkumur dan menghirup air ke hidung di salah satu burofin dengan 3 siukan. Yatamadmadu berkumur, min kulin minha daripada setiap 3 siukan, sumaya stasiku lalu menghirup air ke hidung. Itu lebih utama daripada dipisah-pisah di antara menghirup, di antara berkumur dan menghirup air ke hidung. Jadi ketika kita wudu berkumur dan menghirup air ke hidung, jadi 1 siukan itu buat mulut dan hidung. Iya, apa namanya? Jadi 1 siukan itu buat mulut sama hidung. 1 siukan buat mulut dan hidung. Jadi 3 kali siukan itu gitu. Sambil buat mulut, buat hidung. Itu yang lebih utama. Jadi tidak dipisah-pisah, tidak mulut saja. Setelah mulut baru hidung, tidak. Jadi yang utama itu 1 siukan buat mulut dan buat hidung. Yang utama. Wa masu jamirasi, dan sunnah wudu mengusap seluruh kepala. Jadi kalau mazhab Syafi'i wajibnya bagian kepala, sedikit dari bagian kepala, bahkan 1 lembar rambut pun sah. Mau rambut kepala ke, mau kulit kepala ke, sah. Tapi kalau mengusapkan air ke seluruh kepala hukumnya sunnah. Tapi kalau mazhab lain, mazhab Imam Malik dalam masalah, yaitu wajibnya seluruh kepala. Wajibnya seluruh kepala. Kalau mazhab Syafi'i artinya 1 lembar rambut pun jadi. Tapi kalau mazhab lain seluruh kepala. Makanya tuh kalau mazhab lain ketika tidur dia nggak batal. Makanya kita mengantuk, dia buru-buru kita negor kita supaya wudu. Dia habis tidur langsung sholat. Iya, gitu ya. Dia mau kita ngantuk begini nih, suruh buru-buru. Ketika dia habis tidur, wudu lagi sholat gitu. Ya, kalian itu batal kan ya? Itu kita batal kan? Wa fi balin nusail mati wa isti'abur rasi bil masli. Dan di dalam sebagian salinan mata lafaznya isti'abur rasi bil masli, meratakan kepala dengan diusapkan air. Meratakan kepala dengan diusap pakai air. Jadi seluruh kepala itu sunahnya diratakan dengan pakai air. Airnya rata ke seluruh kepala dengan cara diusapkan. Amma masubadi rasi wajibun kama sabaqah. Adapun mengusap sebagian kepala atau bagian kepala itu hukumnya wajib sebagaimana yang terjelaskan. Walau lam yurid naj'ama ala rasi min amamatin wa nawiha kamula bil masih alaiha. Dan jika orang yang wudu tidak ingin melepas sesuatu, sorbankah, pecikah, yaitu tidak mau melepas pecinya yang ada di atas kepala, min amamati daripada sorban, wa nawiha atau seumpama sorban atau peci mungkin
itu kamulah bil masih alaiha, maka sempurnakan dengan mengusapkan di atas sorban atau di atas peci. Jadi kalau kita umpamanya ketika wudhu lalu kita ogah muka sorban, kalau mungkin sorbannya kulit lepas peta kali, atau mungkin bikinnya lipat kali, atau pakai peci, ketika kita mengusap kepala nggak usah dibuka tuh pecinya, karena aja air di atas diusapkan di atas peci. Atau ketika kita pakai sorban, air diusapkan aja di ke atas sorban. Kalau banyak nggak mau dibuka nggak apa-apa gitu. Kalau nggak mau dibuka nggak apa-apa. Wa masu jamil udunain dhahrihima wa batinihima bima'in jadidin. Dan mengusap seluruh kedua kupingnya, luar dalam, dhahrihima itu luar dua kuping dan dalam kedua kuping, bima'in jadidin dengan air yang baru, air baru mulai bersih, jadi bukan daripada basahan kepala. Jadi kalau kita wudu mengusap kepala, kita ngambil air yang baru, jangan air yang basahan dari kepala atau air yang basahan dari tangan. Nggak ngambil lagi gitu, nggak ngambil lagi, kan harusnya ngambil gitu. Jangan hanya basahan dari kepala atau basahan dari tangan. Jadi airnya yang baru, jangan air yang basahan dari kepala. Wa sunnatu bi kayfiyati masima ayadukula ayudkhila musbihataihi fi soma faihi wa yudiruhuma alal ma'atibi. Dan sunahnya dalam tata cara mengusap kedua kuping, ayudkhila musbihataihi, kita yang wudu itu memasukkan kedua telunjuk kita ke yaitu ke lubang kuping. Ini kita memasukkan kedua telunjuk kita ke kedua kuping. Wa yudiruhuma, dan memutar-mutarkan kedua telunjuk, memutar-mutarkan yaitu kedua kuping, memutar kedua kuping ma'al matibib di atas lelepitan kedua kuping. Nah, lelepitan kedua kuping kita putar-putar begini, putar-putar lelepitan kuping. Wa yamuru ibahamaihi ala duhurihim, dan melewatkan kedua jempol di atas di luar kedua kuping. Jadi jempolnya di luar kuping nih, atau apa namanya ini, yang gosok-gosok ya. Antara kedua jarinya dimasukkan ke kuping. Jari jempolnya nih, itu di luar kuping, sambil diputar-putar. Dua telunjuknya di dalam kuping, jempolnya kedua di luar kuping. Suma yulsiku kafaihi, lalu orang yang wudu menempelkan kedua telapak tangan yaitu ke kuping, yaitu dengan ini. Nah, kita kan begini tuh, begini diputar-putar. Lalu setelah diakhiri dengan yaitu ditempelkan yaitu kedua telapak tangan ke kuping ini. Wa huma mamlulatani bil udunain. Jadi kedua telapak tangan itu yang basah seduanya bil udunain, ditempelkan kedua kuping. Istidharon, yaitu luarnya yang kelihatan. Wa tahlilu liyatil kasati bi musalasati minarijal. Dan sunnah wudu menyela-nyela jenggot yang tebal. Bi musalasati itu bi musalasati minarijal, daripada laki-laki.
Jadi menyela-nyela jenggot yang tebal. Ya, jadi jenggot yang tebal itu di sini nih, itu kalau jenggot tebal dari sini ke bawah. Caranya. Amaliyatul rajulil khawfifati waliyatil mar'ati wal unsa fayajibu tahriruhuma. Tadi sunah. Kalau jenggotnya tebal. Bagaimana kalau jenggotnya tipis? Amaliyatul rajulil khawfifati waliyatul mar'ati wal unsa fayajibu tahriruhuma. Adapun jenggot laki-laki yang tipis dan jenggot perempuan dan jenggot orang yang berkelamin ganda, fayajibu tahriruhuma, maka wajib menyela-nyela jenggot perempuan dan yaitu orang yang berkelamin ganda. Jadi kalau perempuan punya jenggot atau orang yang berkelamin ganda punya jenggot, mau tipis sekalipun mau tipis tetap wajib disela-sela. Wajib disela-sela. Ya, wajib. Tapi kalau laki-laki yang tebal kan, tapi kalau perempuan saya di waktu di Mekah itu lihat perempuan, oh ini kali ini ya, maka saya oh ini ya perempuan berjenggot itu ini kali ini ya. Ada dua perempuan berjenggot, jenggot cabang lagi, dia kumis lagi, dia pakai gulungan, lah perempuan emang itu perempuan. Oh ini berarti ini ya yang diceritakan dalam kitab itu perempuan berjenggot. Enggak, ini yang asli. Sobi Abu, jadi tata cara menyela-nyela jenggot, ayul hilal rojulu as-sobi Abu, memasukkan laki-laki jari-jarinya dari bawah jenggot. Dari bawah jenggot. Dari bawah jenggot. Masukkan jari-jarinya dari bawah jenggot. Wa tahriru asabi'il yadaini wa rijlaini. Dan sunnah wudu menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki. In wasalama ilaiha min ghairi tahlilin. Jika sampai itu air ke sela-sela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki, min ghairi tahlilin, daripada tanpa disela-sela, sekalipun artinya sampai itu air ke kedua jari-jari tangan dan kedua jari-jari kaki, tetap aja sunnahnya disela-sela. Sunnahnya disela-sela. Bailam yasil ilabi kal asobil multafati wajaba tahliluha. Jika tidak sampai itu air, kecuali harus disela-sela. Kecuali harus disela-sela. Kasobil multafati, seperti jari-jari orang yang jarinya rapat. Wajib tahlil, maka wajib disela-selanya itu jari-jari kalau jari-jarinya rapat. Wa ilam yata'atta bitahliluha li'iltihamiha haruma fatkuha bitahlili. Jika susah disela-sela karena jarinya rapat, maka haram dibelah-belah jarinya untuk disela-sela. Maka haram yaitu dipecahkan jarinya atau dibelahkan jarinya untuk disela-sela, ya haram kalau sampai karena jarinya rapat terus dibuka dia apa namanya? Iya. Terus disela itu diumpamanya sampai dibeset dah umpamanya, itu haram hukum, nggak boleh. Wa kaifiyatu tahlilul yadaini bitasbiki, dan tata cara nyela-nyela kedua tangan dengan dicorok-corok. Dicorok-corok. Wa rijlaini, dan kedua kaki bi ayabda abihin silyadihil yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi silyadihil yumna khotiman bihin silyadihil yusra. Yaitu kalau jari-jari kaki itu bi ayabda bihin silyadihil yusra,
yaitu dimulai dengan apa namanya? Kelingking. Ya, kelingkingnya. Dimulai dengan kelingking tangan sebelah kiri di bawah kaki, dimulai dengan kelingking tangan sebelah kiri di bawah kaki, dimulai dengan yaitu kelingking kaki sebelah kanan, khotimah dihabiskan atau diselesaikan bisil yusra dengan kelingking sebelah kiri ini. Maaf ya. Jadi kalau kita wudu nih lagi membasuh kaki nih, kaki kelingking kiri dimasukkan ke jari kiri, jari tangan lagi nih, tuh gitu ya. Jari kelingking sebelah kiri dimasukkan ke jari kaki sebelah kanan, gitu. Terus kalau kita basuh kaki kanan dari sini dan jempol tuh gini dari bawah. Jadi bawah caranya. Begini ya kan? Dari bawah. Oke. Dari bawah. Jadi dimulai dengan kelingking sebelah kiri, tangan sebelah kiri, di bawah kaki sebelah kanan dimulai dengan yaitu kelingking kaki sebelah kanan. Iya. Khotimah diselesaikan dengan kanan, yaitu kelingking sebelah kiri. Wa taqdimul yumna min yadi wa rijlaihi alal yusra minuma. Dan mendahulukan yang kanan min yadi daripada kedua tangan, wa rijlaihi dan kedua kaki. Didahulukan yang kanan alal yusra atas sebelah kiri. Jadi kalau kita wudu itu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, baik tangan atau kedua kaki. Alal yusra atas sebelah kiri, minuma dari kedua tangan atau kedua kaki. Amal udwarun alladzani yashalu wasuhuma ma'an kalau ada ini fala yudamul yumna minhuma. Adapun dua anggota yang gampang dibasuhnya, kedua anggota itu bareng kalau ada ini seperti pipi, fala yudamul yumna minhuma, maka tidak harus didahulukan pipi sebelah kanan daripada pipi sebelah kiri. Jadi kalau pipi mah tidak harus didahulukan pipi kanan dulu, nggak harus kalau pipi mah. Bal yudharoni dapatan baidatan, tetapi kedua pipi disucikannya dengan sekaligus. Jadi kalau pipi mah nggak harus pipi sebelah kanan dulu, harus sekaligus aja bareng. Wa dzakal musanifu sunniyata tasdisil khudwi al maksud wal maksud fi qoulihi. Dan musannif telah menyebutkan sunnah 3 kali anggota yang dibasuh dan anggota yang diusap. Jadi sunnahnya 3 kali anggota yang dibasuh dan anggota yang diusap. Fi qouli dalam ucapan musannif Taharatu salasan mensucikannya 3 kali. Wafi bari nusahi wa tikraru, di dalam sebagian selanjutnya matan bukan yaitu wa taharu tapi tikraru, mengulang dengan 3 kali al maksud wa mamsuhi kepada anggota yang dibasuh dan anggota yang diusap 3 kali. Wal muwalatu bayu ambaru anha bitatabui, dan sunnah wudu terus-terusan, artinya jangan kita belum selesai wudu udah ngopi dulu baru kita membasuh muka, ngopi dulu baru membasuh tangan atau ngobrol dulu, tidak boleh. Wal muwalatu harus terus-terusan, bayu ambaru anha bitatabui, dihitung daripada mualat itu adalah terus-terusan. Wa ya ala yasula bainal awduwaini taklifun kasirun. Jadi yang namanya mualat itu tidak hasil di antara 2 anggota yang dibasuh atau yang diusap. Taklifun kasirun, terpisah yang lama. Jadi ketika kita membasuh satu anggota, selesai ya anggota yang kedua. Jangan diserang dengan ngobrol, apalagi ngopi dulu.
bal yaturul wudu badal udri biasul ayati bal mansulu qabla ma intidal hawa wal majaji wal zamani. Ya, tetapi sucinya anggota setelah anggota sekira-kira tuh tidak keburu kering anggota yang dibasuh yang sebelumnya, tidak keburu kering anggota yang dibasuh yang sebelumnya, serta sedangnya hawa cuaca ya. Sedangnya cuaca wal majah yaitu pembawaan badan, pembawaan tubuh. Sedangnya hawa tidak panas banget, karena kan kalau panas banget cepat kering. Tidak dingin banget, kalau dingin banget kan bahasanya lama. Wal majahi juga yaitu wal majahi pembawaan tubuh, karena kalau pembawaan tubuh ada orang yang tubuhnya keringnya ya, itu mungkin cepat kering kali. Wal zamani waktunya. Bagaimana? Zaman wa idza thalatha fa itibaru bi akhiri muslahin. Ketika tiga kali yang dihitung akhir basuhan. Tanggung ya. Wa idza matundamul mualatu bi ghairi wudu'in sahiba darurati. Dan pasti disunahkan mualat di selain wudu. Sahiba darurati kepada orang yang punya kemadharatan. Seperti yaitu orang yang bekser, bukan wudu doang. Ketika juga orang bekser yaitu wudunya ketika sudah masuk waktu. Tidak boleh wudu dulu sebelum masuk waktu. Jadi kalau orang bekser ketika sholat datang, waktu sholat datang baru wudu. Tidak boleh dia wudu sebelum waktu sholat datang. Begitu juga orang yang lagi wudu, orang yang bekser. Jadi amma huwa wal mualatu wajibatun fi haqqihi. Adapun orang yang darurat atau orang yang bekser itu mualat hukumnya wajib, hak bagi orang yang yaitu punya kemadharatan seperti bekser. Wa baqiya lil wudu'i sunnatun tuqra madkuratun fil mutawalati. Dan sisanya bagi wudu ada kesunahan yang lain yang disebutkan dalam kitab yang luas penjabarannya. Ya mungkin itu sunnah yang lain yang luas pada kitab penjabarannya seperti mungkin ngarep kiblat, sunnah wudu kan. Di sini kan tidak dijelaskan. Lalu yaitu doa setelah wudu kan, dan juga doa-doa di waktu wudu kan tidak dijelaskan di sini. Itu doa-doa seperti waktu wudu, pamannya Allah maafkan, ya ada yang dima'asika kuliah. Allah ini ala dzikrika wa syukrika, kan itu sudah termasuk kesunahan. Untuk hari ini royat terjadi wa tadi royat. Itu kan tapi ya dulu atas suatu Allahumma sabit ulama ya rasulullah ustaz. Tidak dijelaskan. Basul bil istijai wa nabil qadil hajati wallahu a'lam bishawab. Apa banyak mudah istiqomah. Amin. Belajar. Amin. Putis sohud makut putis hud sofawa. Wadah makadar hud masofa wadah makadar. Hud masofa wadah makadar. Hud ambil yang bersih dan tinggalkan yang kotor. Jadi ambil yang bersih, tinggalkan yang kotor. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya itu tadi udil ilma walau min afwahil bahari. Ambillah ilmu walaupun ada di mulut hewan. Artinya sekalipun itu di mulut orang yang ahlaknya seperti hewan, kalau itu ilmu ambil. Kalau itu untuk berupa ilmu ambil. Jangan lihat orangnya, ilmunya yang diambil, bukan orangnya. Iya. Tundur makola wala tandur liman kola. Lihatlah orang yang mengucapkan, bukan lihatlah ucapannya, jangan lihat kepada orang mengucapkan.
walaupun ini keluarnya dari mulut saya bukan siapa-siapa, kalau ini benar, amin. Kalau ini berupa ilmu, ambil. Tapi kalau jeleknya, hati-hati. Dan ada manfaatnya, manfaat kekurangan. Sebelum kita akhiri dengan salam, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana, Rabbana bi'annana tarabna wa annana asrafna asrafna fatul alaina taubat taksilu kulla awbah Fasulana al-awrati wa amini rawati wa fili walidina Rabbi wa mauludina wal amri wal ibadi wa bisairi lilani wa kulili mahabba awjaratin awsabah wal muslimina ajma'amina Rabbi asma fadlan wa judan manala bikisabin bina bil mustafa rasulina Rabbi kulis sulbi salawat salam Rabbi ala al-habib wa alihi wa sahbihi ala tawsi sulbi alhamdulillah kifani wa tanahi Allah ya Allah ana bil qabul Allah ya Allah ana bil qabul Allah ya Allah ana bil qabul. Kita mengaji segini aja lama. Dulu ya mengaji dari jam 12 malam sampai pagi. Mengaji kalau pagi nih dari jam 8 sampai setengah 2 kan. Sekarang masih jam 12 aja. Jam malam ini. Jam 12 malam pagi. Paginya ngajar dari jam 8 tuh sampai udah selesai semuanya. Alhamdulillah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bola dulu, bola.